Cuma sayang manusia jatuh dalam dosa. Sayang sekali. Adam tidak bisa dipercaya. Dikasih tahu kuasai bumi, jangan kau makan buah itu. Malah dimakan. Dari dulu rupanya Adam sama Hawa jatuhnya kuliner. Kuliner itu figuratif ya. Hari ini manusia kalau suka kuliner yang nggak benar bisa sakit, penyakit macam-macam. Tapi yang dimaksud kitab Kejadian itu figuratif. Tidak taat perkataan Tuhan. Tuhan sudah bilang jangan kau makan. Dimakan. Ini bagaimana ya manusia hari ini? Coba perhatikan baik-baik. Tuhan ngomong jangan kau makan buah itu. Itu kebenaran. Di Eden ada si ular. Si ular memproduksi hoax. Iya itu hoax tuh. Sesungguhnya kalau kamu makan kamu nggak mati. Kamu akan jadi seperti Allah. Hoax. Jadi hoax mula-mula ada di Eden. Iya benar, ada di Eden. Keluar dari mulut si ular. Jadi kalau ada orang sukanya hoax, ya begitu, kira-kira begitu. Jadi kalau orang memproduksi hoax, sama dengan mulut si ular. Anak-anak Allah harus keluar kebenaran dari mulutnya. Tangannya mengerjakan kebenaran, bukan mengerjakan kekacauan. Itu ciri kebenaran tuh di situ. Karakternya. Bukan apa yang kelihatan, tapi karakternya. Ya, Adam jatuh sehingga manusia tidak bisa mencapai target yang Tuhan inginkan. Tidak bisa mencapai kesucian yang Tuhan inginkan. Di dalam Alkitab ditulis manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka kualitasnya menjadi rusak. Tadinya bisa hampir sama seperti Allah, menjadi manusia Allah, menjadi anak-anak Allah, tapi sekarang jadi rusak. Kualitasnya rusak. Ya. Sesungguhnya manusia diciptakan supaya apa? Ada pertanyaan masuk ke saya. Pak, bukankah manusia itu diciptakan untuk memuji-muji Tuhan saja, Pak? Untuk nyanyi-nyanyi terus buat Tuhan? Oh tidak, siapa yang bilang begitu? Baca kitab Kejadian. Manusia dicipta supaya bekerja untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan itu bukan dengan bibir. Dalam seluruh kehidupan kita. Amin ya. Iyalah, masa memuliakan cuma nyanyi-nyanyi tok terus Tuhan senang gitu. Allah menghendaki anak-anaknya hidup berkualitas. Itulah sebabnya firman-Nya tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itulah kualitas. Kualitas itu hidup kudus. Jadi begini penjelasannya. Kalau manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka ini teks Ibraninya itu sebenarnya terdiri dari akar kata selem dan demut. Dua kata ini itu mengandung dua pengertian. Yang pertama, unsur-unsur, variabelnya. Manusia diciptakan memiliki variabel atau unsur-unsur yang sama dengan Allah. Manusia punya pikiran, punya apa lagi? Perasaan, punya kehendak. Coba perhatikan baik-baik. Manusia dirancang mempunyai pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Itu udah jelas loh. Kehendaknya bebas apa enggak? Bebas. Bisa taat, bisa tidak taat. Jadi tidak perlu didiskusikan. Ada orang ngomong manusia nggak punya kehendak bebas. Nggak ngerti dia. Hari ini pun kita semua dikasih kehendak bebas. Katakan amin. Makanya kalau salah, kita yang harus bertanggung jawab. Bukan orang lain. Makanya hidup ini cuma sekali. Jangan salah mengerti. Ada orang tertentu yang kita sudah selamat, Pak. Gak usah berusaha. Enak aja, udah selamat.
Selamat itu apa dulu? Unsur-unsurnya yang pertama. Yang kedua soal kualitas. Kualitas itu harus hidup kudus, harus sempurna. Itu kualitas. Ketika jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Kualitasnya rusak. Unsur-unsurnya rusak gak? Hilang gak? Manusia ketika jatuh dalam dosa, pikirannya hilang, terus gak punya pikiran gitu. Masih ada kan unsurnya? Perasaannya masih ada? Kehendaknya masih ada? Masih, buktinya hari ini bisa datang ke sini, bisa enggak, terserah kan? Mau beribadah atau mau liburan, ya bisa kan? Kan itu kehendak bebas. Jadi yang rusak ketika manusia jatuh dalam dosa adalah kualitasnya. Unsur-unsurnya masih ada, masih punya pikiran, masih punya perasaan, masih punya kehendak. Yang rusak kualitasnya. Akibatnya manusia tetap jadi manusia, cuma tidak berkualitas. Bukan manusia terus jadi hewan gitu, bukan. Manusia tetap, tapi tidak berkualitas, tidak seperti yang Tuhan inginkan. Tidak seperti tujuan semula manusia dirancang memiliki target kesucian Allah. Tidak seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud jatuh dalam dosa. Jadi bukan seperti kata teolog tertentu, rusak total Pak. Nggak bisa memilih. Oh, unsur-unsurnya masih ada kok, buktinya sekarang masih bisa milih. Buktinya aja, kebenaran itu sesuai dengan fakta. Yang tidak sesuai fakta bukan kebenaran. Kata siapapun. Makanya Alkitab selalu sesuai kebenaran, sesuai fakta. Kita semua jangan berhalusinasi. Aku beriman loh, mana faktanya? Kalau beriman itu tunjukkan karakter Kristus dalam diri kita. Ada amin? Oke, nah jadi tujuan semula manusia diciptakan itu apa? Menjadi anak-anak Allah. Yang bukan statusnya saja, tapi faktanya memang demikian, karakternya. Itu tujuan semula manusia diciptakan, jadi anak-anak Allah. Berkualitas seperti yang Allah rancang, didesain seperti itu dari awal. Bukan hanya gini, bukan hanya nyanyi-nyanyi. Kan ada yang pengertian gitu, nanti di gereja kita nyanyi, di surga kita nyanyi-nyanyi terus Pak. Sampai kapan? Selamanya. Waduh. Bukan hanya nyanyi-nyanyi, apalagi bukan hanya bergaya mistik gitu, aneh-aneh itu. Ada loh orang yang suka aneh-aneh. Kalau ketemu orang gini, aku melihat ada hitam-hitam di belakangmu. Ada mendung hitam di atasnya. Ini orang-orang berhalusinasi ini. Bukannya karakter kita harus hebat seperti yang Kristus inginkan. Bukan. Aku melihat kelihatannya jodohmu akan datang tahun depan. Kok jadi mistik? Aneh-aneh itu. Udah gitu tahun depan gak cocok, gak bertobat juga dia. Tahun depan lagi kayaknya, ditunda. Ngarang-ngarang terus seumur hidupnya. Yang begitu gak memberkati orang. Tujuan utama itu apa manusia diciptakan? Ada orang yang berpikiran gini, aku gak jahat sih Pak hidupku. Aku diem aja. Itu jahat di mata Tuhan. Gak boleh kita hidup pasif, diem aja. Karena kita tidak dirancang untuk menjadi pasif. Kita harus jadi garam dan terang dunia. Katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau manusia diciptakan hidup kekal, itu supaya berkualitas tinggi. Bukan hanya kekal tok. Kekal gak bisa mati, tapi gak berkualitas. Wah, percuma. Berkualitas tinggi itu masalah dunia ini, masalah manusia itu di kualitasnya. Ingat, kejatuhan itu merusak kualitas. Rusaknya di kualitasnya. Banyak orang hidupnya tidak berkualitas, sia-sia. Meskipun kaya, meskipun karirnya hebat, meskipun berkuasa,
Meskipun dia memiliki seluruh dunia sekalipun. Tapi kalau hidupnya tidak seperti yang Tuhan inginkan, itu hidup yang gagal total. Sia-sia. Jangan kita hidup sia-sia. Hidup ini cuma satu kali. Tidak ada pengulangan lagi. Tidak ada. Alkitab berkata kita semua akan mati satu kali lalu dihakimi. Semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus, kata Alkitab. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, itulah nanti pembuktiannya. Kalau manusia kehilangan kemuliaan Allah, itu bukan berarti manusia jadi binatang. Kehilangan di situ, itu kan terjemahan bahasa Indonesia itu. Teks aslinya artinya kekurangan. Lack of, hustereo, lack of. Kekurangan, bukan jadi binatang, bukan. Tapi mengecewakan Tuhan. Tidak bisa menjadi sempurna. Kecenderungannya berbuat jahat. Natur dosa masuk. Kecenderungannya meleset dari yang Tuhan inginkan. Nah, ketika Kristus datang, Tuhan mati untuk kita, apa yang diperbaiki? Apa yang diperbaiki kalau kita lihat dari Selem Demut ini? Kan ketika jatuh dalam dosa, unsur-unsur ini seluruhnya manusia dibuang ke dalam maut. Resikonya kan maut, dosa. Mestinya semua manusia masuk neraka, binasa. Tapi Tuhan begitu mengasihi, dia mati di kayu salib, menebus dosa kita. Menebus itu artinya mengampuni. Mengampuni itu artinya tidak memperhitungkan kesalahan kita lagi. Meskipun kita salah apapun, sudah selesai ya. Sudah selesai. Jadi urusan dengan Tuhan bukan urusan dosa, sudah aku selesaikan dosanya. Urusannya tinggal satu. Kamu itu harus berkualitas seperti rancangan mula-mula. Ngapain diampuni kalau buat dosa lagi? Untuk apa Tuhan datang jauh-jauh kalau manusianya nggak berubah? Proyek utama Tuhan itu mengubah manusia, transformasi. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Makanya pakai istilah lahir baru. Mengubah kodrat duniawi menjadi kodrat ilahi. Mengembalikan ke rancangan mula-mula, tujuan semula. Manusia harus memiliki kualitas seperti Allah. Hampir sama seperti Allah. Anak-anak Allah. Banyak orang kalau dengar khotbah ini, enggak, mana bisa manusia kok jadi sempurna. Kamu melawan firman Tuhan, tunggu tanggal matinya. Firman Tuhan kok dilawan, aneh. Ya, jadi keselamatan itu bukan cuma soal Tuhan datang, ikut aku yuk ngungsi ke surga. Bukan itu. Untuk apa diungsikan ke surga kalau karakternya belum benar? Diampuni supaya karakternya disempurnakan. Itulah yang dikatakan oleh Injil. Perhatikan seluruh firman akan hal ini. Yang jadi masalah adalah kualitas itu tidak bisa instan. Tuhan datang, lalu manusianya dirubah. Ting 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 ting, sempurna semua gitu. Enggak begitu cara kerjanya. Kesempurnaan tidak bisa dicapai dalam satu malam. Butuh proses panjang dan tidak otomatis. Makanya tidak ada praktek kesempurnaan itu. Sini saya doakan, sempurna sebentar. KKR maju ke depan. Ditumpang tangan lalu sempurna besoknya. Gak ada cerita itu. Coba baca Alkitab, gak ada. Percuma praktek maju ke depan itu. Geblak ke belakang. Besok gitu lagi, besok gitu lagi. Orangnya itu terus lagi. Maksudnya apa? Kalau kamu rebah, buktikan kau berubah karakternya. Rebah tok tapi gak berubah. Kebiasaan. Itu bahasa Jawanya tuman. Tuman suka maju ke depan kalau KKR. Belum dijamah udah rebah duluan. Tuman. Karakter harus berubah, katakan amin. Buktikan kita itu anak-anak Allah. Aku belum sempurna Pak. Iya, kita semua belum sempurna. Tapi diperintah menjadi sempurna. Jangan dirubah-rubah perintah Tuhan. Karakter tidak bisa diperbaiki melalui mujizat.
Gak bisa. Tuhan, ubahlah aku Tuhan melalui mujizat-Mu biar aku menjadi sempurna. Gak ada, kata Tuhan. Enak aja. Itu PR-nya kita dengan pertolongan Roh Kudus. Kita harus memberi diri dibentuk, dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Jangan keraskan hatimu. Banyak orang mengeraskan hati, sok-sokan gitu. Gua udah pinter, udah bener. Aduh, hidup cuma sekali aja mengeraskan hati. Apa sih lebihnya lo? Dilihat-lihat juga nggak ada lebihnya. Cuma hatinya aja yang keras. Nanti kalau udah sakit, baru deh panggilin Pak Pendeta. Kemarin lu sombongnya minta ampun. Gambar besar keselamatan begini. Ini inti dari keselamatan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib? Menebus dosa. Dosa dihapus oleh Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus mati di kayu salib tanpa campur tangan kita sedikit pun. Semua orang ditebus dosanya. Seluruh dunia. Itu karyanya Tuhan Yesus. Itulah makanya disebut anugerah. Kita nggak mengerti apa-apa, bahkan kita belum lahir. Tuhan sudah mati buat kita. Itulah anugerah. Anugerah itu bukan karena perbuatan kita, tapi Tuhan yang menganugerahkan pada kita. Ingat baik-baik, Tuhan yang menganugerahkan. Kalau Tuhan mengampuni dosa kita, dampaknya apa? Dampaknya. Yang pertama, oh amin Pak, udah begitu aja, aku masuk surga. Nah ini yang picik-picik begini nih yang nggak jadi selamat nantinya. Kalau Tuhan mengampuni ada tujuannya loh. Jangan buat dosa lagi. Itu maksudnya. Apalagi? Kalau kita diampuni, kita harus mengampuni sesama kita. Katakan amin. Nggak boleh kita menghakimi sesama. Kita diampuni oleh Tuhan. Jadi kalau orang punya sakit hati, kok belum selamat? Cepetan bertobat hari ini. Ampuni siapapun, apapun salahnya. Ampuni. Kita tidak berhak menghakimi siapapun, menghukum siapapun. Jadilah anak-anak Allah yang seperti Tuhan Yesus. Amin ya. Itu luar biasa loh. Anak Allah itu luar biasa. Itu nggak ada di agama manapun. Ini bukan soal agama. Ini karakter ilahi dalam diri kita. Kalau Tuhan mengampuni, kita pun harus mengampuni diri kita sendiri. Ada orang yang tidak mengampuni dirinya sendiri. Kenapa? Trauma masa lalu. Misalnya, aduh Pak, aku dulu diperkosa Pak. Waktu masih kecil, najis tubuhku ini Pak. Ingat, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menguduskan hidup kita. Amin. Nggak boleh begitu. Aku sudah diampuni Tuhan. Yes. Tubuhku ini nanti jadi debu. Nggak penting. Diganti tubuh kemuliaan yang baru. Jadi jangan terpengaruh oleh apapun keadaan fisik kita hari ini. Mau cacat, mau pernah diperkosa, mau apapun. Nggak masalah, karena tubuh kita nggak bakalan dibawa ke surga. Tubuh kita balik menjadi debu. Kita diberi tubuh yang baru, yang tidak bisa mati lagi, dan tidak bisa tua. Jadi di sini yang sudah berumur, nanti jadi muda lagi. Waduh. Aduh. Bapak Ibu mau nggak ya hidup kekal, muda terus? Ada orang tertentu yang ngomong begini loh, masuk surga itu Pak. Ya keadaan kita hari ini, waduh mau. Udah tua masuk surga, jalannya peot terus. Selama-lamanya lagi. Enggak, di surga semuanya pulih. Karena tubuhnya diganti yang baru. Ada cacat apapun akan pulih. Amin ya. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib mematahkan segala kutuk. Hari ini jangan pernah ada di antara kita yang ngomong pelepasan kutuk lajang. Pelepasan kutuk apa lagi ya? Pengembaraan katanya, karena nggak punya rumah.
pelepasan kutuk sakit penyakit, pelepasan kutuk miskin, pelepasan kutuk bodoh. Loh, kok aneh-aneh ya kutuk ya? Rupanya kutuk zaman sekarang bervariasi. Di Alkitab nggak ada itu. Itu zaman perjanjian lama. Perjanjian baru sudah dipatahkan di kayu salib oleh Tuhan Yesus.